Sekarang, buka tabungan cukup dengan selfie. Rekening langsung jadi dan bisa dipakai transaksi. Mudah tarik tunai tanpa kartu. Semakin happy, karena bisa bayar tagihan-tagihan rutin. Bayar zaman sekarang, cukup scan kris. Untuk mama tersayang, kirim surprise pakai dikado. Ada kartunya lagi. Cukup satu aplikasi, download mobile banking BRI. Gak pakai nanti. Mobil keren, canggih, dan ramah lingkungan ini bisa jadi milik kamu. Caranya dengan menjadi bagian dari Britama Festival periode ini. Buka tabungan BRI Britama, tingkatkan saldo, dan perbanyak transaksi melalui Brimo. Dapatkan juga triple point undian untuk memperbesar kesempatan memenangkan ribuan hadiah. Hanya di Britama Festival. Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana merupakan fakultas yang menyediakan program studi pendidikan dokter dan program profesi dokter di Yogyakarta. FKUKDW mendidik dan mempersiapkan mahasiswa menjadi dokter yang berada di garda terdepan dalam pelayanan kesehatan. Sejak tahun 2009, FKUKDW menerapkan kurikulum berbasis problem dengan pendekatan student-centered learning. Mahasiswa FKUKDW melanjutkan pendidikannya ke program profesi dokter untuk membentuk keterampilan profesi melalui pembelajaran stase pada 12 bagian klinik dan kedokteran komunitas. FKUKDW menyediakan berbagai fasilitas untuk program profesi dokter di Rumah Sakit Bethesda sebagai rumah sakit pendidikan utama, meliputi ruang ganti dan istirahat program profesi dokter, pemeriksaan Ginos untuk screening secara gratis, perpustakaan, skills lab, dan ruang diskusi. Dengan visi menjadi salah satu fakultas kedokteran yang unggul yang menghasilkan generasi dokter yang berbudi luhur, profesional, mandiri, dan terpercaya dalam pelayanan kesehatan, serta memiliki jiwa melayani berdasarkan kasih. Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana menjalankan kurikulum dan proses pembelajaran problem-based learning serta pendekatan student-centered learning untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi dokter yang handal melayani masyarakat Indonesia. Dalam rangka mencapai gelar dokter, program profesi dokter mempersiapkan para calon dokter melalui kegiatan ilmiah serta praktek klinik pada masing-masing tempat stase, seperti membaca jurnal, referat, berdiskusi, mengikuti tutorial, dan juga mengikuti kegiatan keterampilan klinik penanganan pasien. Dibimbing oleh dosen-dosen pembimbing klinik dan instruktur klinik. FKUKDW mengemban misi untuk melaksanakan kegiatan pengabdian di bidang kesehatan untuk masyarakat yang pluralistik dengan dijiwai kasih. FKUKDW juga turut membina para calon dokter muda dalam setiap prosesnya melalui berbagai tahapan stase di Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Jejaring, serta puskesmas yang telah menjalin relasi dengan FKUKDW. Kegiatan belajar mengajar dan beban ilmiah dilakukan untuk mengasah keterampilan profesi melalui tutorial klinik, refleksi kasus, referat, pembacaan jurnal, mini clinical evaluation exercise, direct observation of procedural skills, penyuluhan, dan bedside teaching. Proses pendidikan profesi dokter
ditempuh guna meningkatkan kualitas dan integritas sebelum akhirnya para calon dokter muda melakukan pengambilan sumpah dokter. Kami telah berkontribusi dalam dunia medis, menghasilkan riset yang unggul, berinovasi untuk ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. FKUKDW menaati Allah, melangkah pasti dengan penuh integritas, memberikan yang terbaik untuk melayani dunia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pembina, Pengawas, Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Duta Wacana. Yang kami hormati, Rektor, para Wakil Rektor Universitas Kristen Duta Wacana, jajaran Dekanat Fakultas, jajaran Direktur Rumah Sakit Bethesda, jajaran Direktur Rumah Sakit Jejaring, Rumah Sakit Satelit, Rumah Sakit Afiliasi, dan Kepala Puskesmas. Yang kami hormati, Senat Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, jajaran dekanat dan pimpinan di FK UKDW. Yang kami banggakan, para dosen, pegawai pendukung akademik, mahasiswa dan alumni FK UKDW, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang dalam acara Puncak Dies Natalis Fakultas Kedokteran UKDW ke-12. Pada hari ini, Kamis 14 Oktober 2021, yang mengusung tema Menjura kepada Kehidupan, Menghidupkan Harapan. Perkenalkan, saya Safirina Nungkidian Hapsari akan memandu acara pada hari ini. Sebelum memulai acara, perkenankan saya membacakan rangkaian acara, yaitu pembukaan, laporan ketua panitia, laporan dan sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, sambutan-sambutan, persembahan video dari mahasiswa, PA, PPA, dan Rumah Sakit Bethesda, pengumuman pemenang lomba video, dan penutup. Marilah kita buka acara Puncak Dies Natalis FK UKDW ke-12 dengan memanjatkan doa yang akan saya pimpin menurut iman Kristiani. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah pada saat ini kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami naikkan puji syukur dan terima kasih atas segala berkat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami keluarga besar FK UKDW boleh berkumpul pada saat ini dengan penuh kesehatan dan keselamatan. Ya Bapa, kami menyelenggarakan berbagai acara dalam rangka Dies Natalis ke-12 dan terutama kami pada hari ini merayakan acara Puncak Dies Natalis FK UKDW yang ke-12. Kami memohon berkat dan penyertaan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan memberkati dan menuntun seluruh rangkaian acara kami, sehingga keseluruhan acara dapat berjalan lancar dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Dan biarlah seluruh kemuliaan-Mu terpancar melalui berbagai kegiatan perayaan kami. Kami serahkan seluruh jalannya acara perayaan Dies FK UKDW ke-12 saat ini ke dalam kuat kuasa tangan-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan sejati,
kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri dengan sikap sempurna. Menyanyikan Mars Universitas Kristen Duta Wacana. Seluruh sivitas akademika UKDW dimohon untuk mengepalkan tangan di dada kiri. Menyanyikan Mars Fakultas Kedokteran UKDW. Seluruh sivitas akademika FK UKDW dimohon untuk mengepalkan tangan di dada kiri. Membawa lilin
kedokteran duta wacana, teguhkan integritas agar maju berkembang ke seluruh dunia dan berwawasan luas. Unggul terpercaya dan berbudaya, membangun negeri cinta mengabdi, sumbangkan ilmu untuk masyarakat dan kemajuan kesehatan. Fakultas Kedokteran Duta Wacana. Laporan Ketua Panitia Dies Natalis Fakultas Kedokteran UKDW ke-12 oleh Dr. Widya Christine Manus, M. Biomed. Kami persilahkan. Salam damai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam dan bahagia untuk kita semua, selamat pagi. Yang kami hormati, pembina, pengawas, pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Duta Wacana, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Kristen Duta Wacana, jajaran pimpinan dan dekanat di lingkungan Duta Wacana, jajaran Direktur Rumah Sakit Bethesda, jajaran Direktur Rumah Sakit Satelit, dan Rumah Sakit Afiliasi Kepala Puskesmas Jejaring UKDW. Yang kami hormati, dekanat dan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, yang kami banggakan, para dosen, para pegawai pendukung akademik, mahasiswa, dan alumni FK UKDW. Perkenankanlah saya membagikan sedikit perjalanan kami sebagai panitia. Ketika kami dibentuk dan ditugaskan, saat itu gelombang kedua varian COVID-19 sedang dalam suasana genting dan begitu banyak membawa cerita duka. Suasana itu juga yang menjadi perenungan dalam bagi kami tentang peran 12 tahun dari Fakultas Kedokteran hingga hari ini. Dalam Dies Natalis ke-12 Fakultas Kedokteran UKDW, kami mengusung tema Menjura kepada Kehidupan, Menghidupkan Harapan. Menjura kepada kehidupan. Menjura artinya membungkuk dan mengatupkan kedua tangan dengan maksud menghormat. Kehidupan adalah seluruh cerita dan perjalanan kita manusia sebagai makhluk Tuhan. Sebagai institusi pendidikan, Fakultas Kedokteran Duta Wacana ingin menegaskan sikap bahwa sebuah institusi pendidikan senantiasa punya sikap menunduk laksana padi terhadap keilmuan dan kehidupan. Senantiasa siap belajar dan hormat pada setiap proses penciptaan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Berusaha memaknai kehidupan dengan keilmuan yang dimiliki serta berproses bersama kehidupan itu sebagai bagian ketaatan kepada Tuhan. Obedience to God. Menghidupkan harapan. Melalui Dies Natalis ke-12 ini pula, Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana menegaskan sikap untuk senantiasa menjadi duta-duta pembawa harapan, cinta, kasih, juga kabar gembira, serta menabur nilai-nilai kedutawacanaan di tengah-tengah masyarakat dengan kehidupan yang penuh dengan tantangan. Refleksi ini bukan slogan semata, tetapi menegaskan ulang peran Fakultas Kedokteran, Duta Wacana yang telah berkarya selama 12 tahun dan turut membantu tidak terkecuali di tengah pandemi COVID-19. Refleksi ini bukan hanya sebuah tajuk semata.
kami mewujudkan dalam kegiatan Dies Natalis ke-12 dalam bentuk pengabdian masyarakat. Refleksi tema ini pula yang mengantarkan kami bekerja sama, berkenalan dengan pihak-pihak relawan dan pemerintah di Yogyakarta yang begitu luar biasa bersama-sama mensukseskan program pemerintah dalam percepatan vaksinasi COVID-19. Kami, Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran UKDW, dokter, perawat, dokter muda, dan tenaga kependidikan turut mengambil peran dalam vaksinasi 1.000 dosis ibu hamil di Bantul dan vaksinasi ribuan dosis di Gunung Kidul bekerja sama dengan TNI dan Dinas Kesehatan. Kami berusaha menyediakan sumber daya terutama nakes pada daerah yang tergolong paling membutuhkan tenaga kesehatan terkait percepatan pandemi. Penggunaan media sosial kami pilih untuk menyebarkan edukasi kesehatan. Dalam Dies kali ini pula, berbagai lomba video edukasi kami selenggarakan untuk mengajak generasi muda mengedukasi masyarakat secara luas, di mana lomba ini pesertanya tidak hanya berasal dari Jogja, tetapi menjangkau SMA di luar Jogja. Sebagai upaya diseminasi hasil penelitian dan pengabdian, kami menyelenggarakan berbagai kegiatan seminar ilmiah untuk medis dan juga awam yang melibatkan departemen dan pusat studi serta kelompok studi di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, di antaranya seminar ilmiah latihan mindfulness yang akan diselenggarakan oleh bagian fisiologi, immunological phase in COVID-19 pandemic era oleh Pusat Studi Tropik Infeksi, seminar ilmiah Assemble oleh kelompok studi bencana, strategi rumah sakit bertahan, bertumbuh, dan berkembang di masa pandemi oleh kelompok studi manajemen RS, potensi masalah remaja saat pandemi ditinjau dari sisi anatomi klinis oleh bagian anatomi Fakultas Kedokteran UKDW, dan ensuring equity in palliative care provision during COVID-19 pandemic oleh Pusat Studi dan Layanan Gerontologi Fakultas Kedokteran UKDW. Rangkaian kegiatan Dies ini telah berlangsung sejak bulan Agustus dan masih akan terselenggara hingga akhir tahun 2021. Pada akhirnya, seluruh rangkaian acara Dies Natalis ini adalah hasil upaya, peluh, karya, partisipasi, dan dukungan penuh dari banyak pihak. Secara pribadi, saya ingin mengungkapkan, adalah sebuah kebanggaan bagi saya bekerja sama dengan tim Dies di tahun ini, di mana seluruh tim begitu luar biasa, turut menginisiasi dan mewujudkan kegiatan meskipun dalam suasana pandemik ini. Terima kasih untuk setiap pribadi yang telah memberi diri secara utuh dalam kegiatan Dies Natalis ke-12 ini. Saya juga dengan sepenuh hati atas nama panitia, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kegiatan yang kami selenggarakan. Terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah turut dalam perjalanan 12 tahun Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Terima kasih telah menjadi bagian dari duta-duta yang menghidupkan harapan, membawa cinta kasih, dan kabar gembira. Selamat ulang tahun Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana yang tercinta. Berkah dalam. Terima kasih Dr. Widya atas laporannya. Berikutnya laporan dan sambutan Dekan Fakultas Kedokteran UKDW oleh Dr. T. Maria Meiwati Widagdo, PhD. Kami persilahkan. Setiap tanggal 14 Oktober, kita merayakan ulang tahun atau Dies Natalis Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Pada tahun ini, tahun 2021, kita merayakan Dies Natalis yang ke-12. Wow, tidak terasa ya, 12 tahun. Ya.
kita sudah berjalan ya, Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana sudah berjalan 12 tahun. 12 tahun adalah usia yang belia, menjelang remaja, penuh semangat, penuh cita-cita, melihat masa depan, penuh harapan. Ya, penuh mimpi juga. Apa mimpi kita? Mari kita melihat kembali apa visi kita. Sebagai Fakultas Kedokteran, kita punya mimpi bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana akan menjadi FK yang unggul, yang menghasilkan dokter. Dokter yang seperti apa? Yang berbudi luhur, profesional, mandiri, dan terpercaya dalam bidang pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang pluralistik berdasarkan kasih. Kita punya mimpi, bagaimana kita akan mewujudkan mimpi kita. Ada 5 misi yang kita emban. 3 yang pertama adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama tentu saja pendidikan, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang kedokteran untuk menghasilkan generasi dokter yang profesional, mandiri, dan terpercaya. Yang kedua adalah riset. Kita melakukan riset dan menerapkan hasil riset kedokteran agar tercipta dan terbina sivitas akademika kedokteran yang unggul dalam inovasi dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Misi yang ketiga adalah pengabdian. Jadi kita melaksanakan kegiatan pengabdian dalam bidang kesehatan untuk masyarakat yang pluralistik dan berdasarkan kasih. Untuk bisa melaksanakan 3 dharma itu, Tridharma Perguruan Tinggi, misi yang keempat adalah kita perlu membangun institusi yang unggul dan kompetitif menuju medico-preneurial faculty. Dan misi yang kelima adalah mengembangkan sivitas akademika yang mengacu pada nilai-nilai kedutawacanaan, nilai moral, spiritual, dan etika profesional. Apa itu nilai-nilai kedutawacanaan? Ada 4 nilai kedutawacanaan. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Kedua, berjalan dalam integritas. Ketiga, melakukan yang terbaik. Dan keempat, melayani dunia. Baik, kalau kita kita berjalan, kita punya mimpi, dan kita akan mewujudkan mimpi kita, meraih mimpi kita dengan menjalankan 5 misi dengan disemangati oleh nilai-nilai kedutawacanaan. Setelah 12 tahun, baik kalau kita merefleksi dan itu yang menjadi tema dari Dies Natalis kita yang ke-12, yaitu menjura kepada kehidupan, menghidupkan harapan. Menjura artinya membungkuk untuk menghormati. Sebagai institusi pendidikan, kita menghormati ilmu. Kita mempraktekkan evidence-based medicine. Praktek kedokteran berdasarkan bukti. Dan kita juga mengembangkan sikap terus mau belajar. Karena dokter itu adalah lifelong learner. Artinya harus belajar seumur hidup. Harus terus melakukan. Profesi kedokteran juga profesi yang menghormati kehidupan, menghormati ciptaan Allah. Kita harus menghormati kehidupan. Karena kehidupan itu adalah ciptaan Allah. Nilai kedutawacanaan yang pertama adalah ketaatan kepada Allah. Kalau taat kepada Allah, kita juga menghormati ciptaan Allah. Kita melakukannya dengan integritas dan selalu melakukan yang terbaik supaya kita bisa melayani dunia. Ketika kita melayani masyarakat, kita menghidupkan harapan. Kita menghidupkan harapan, membawa harapan bagi orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita jumpai, yang mungkin harapannya mengalami penurunan, mengalami keputusasaan karena berbagai tantangan dunia. Nah, kita akan selalu menjura kepada kehidupan. Kemudian ketika kita menghormati kehidupan, menghormati ciptaan Allah, kita akan menghidupkan harapan. Harapan dari manusia, harapan dari ciptaan Allah. Itulah topik dari Dies Natalis yang ke-12,
FKUKDW. Selanjutnya, saya akan melaporkan kegiatan selama setahun terakhir ini. Saya akan mulai dengan pendidikan. Ya, selama 12 tahun ini kita sudah berhasil ya mewisuda 634 sarjana kedokteran dan 423 dokter yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian besar sudah melayani, ada juga yang studi lanjut, baik studi untuk menjadi klinisi, spesialisasi maupun studi lanjut di bidang S2 untuk meraih pendidikan S2, S3. Kami bangga dengan apa yang sudah dicapai oleh lulusan-lulusan kami dan kami punya tanggung jawab untuk mendidik terus mendidik mahasiswa yang sekarang ada supaya mereka nanti bisa menjadi dokter. Kegiatan belajar mengajar saat ini kita masih punya kurikulum 2014 dan 2019. Kegiatan belajar mengajar untuk kuliah dan tutorial dilakukan secara daring, sedangkan praktikum dan skills lab dilakukan baik secara daring dan luring. Walaupun ini kelihatan sama dengan tahun lalu, sebenarnya kita terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Misalnya kuliah, dari survei kita melihat bahwa mahasiswa lebih mudah bosan, lebih mudah terdistraksi, dan fokusnya mudah beralih ketika daring. Karena kan suasananya bukan suasana kelas di mana ada banyak teman-temannya yang juga sama-sama belajar. Oleh sebab itu sekarang kita ubah bahwa kuliah itu direkam, rekamannya diberikan dulu, kuliah rekaman 2 jam itu diberikan, lalu ada pertemuan daring yang sinkronus selama 1 jam. Nah, selama pertemuan sinkronus ini diisi dengan diskusi, bahwa mahasiswa sudah melihat rekaman, membaca materi yang diberikan, kemudian bisa berdiskusi ketika ada pertemuan dengan dosennya. Praktikum dan skills lab tetap dilakukan secara daring dan luring. Ini merupakan tantangan sendiri bahwa sedapat mungkin dilakukan yang bisa dilakukan secara daring, tetapi tetap ada keterampilan yang tidak bisa diberikan secara daring, itu harus dilakukan secara luring. Dengan memperhatikan, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kita melakukan, menyelenggarakan praktikum dan skills lab secara luring. Kemudian ujian, kalau yang ujian teori, CBT diberikan lakukan secara daring, sementara OSCE, ada yang secara daring, mereka merekam tetapi untuk ujian yang membutuhkan keterampilan tetap dilakukan secara luring. Ini adalah gambar-gambar ini kuliah secara daring, lalu tutorial yang dilakukan juga secara daring, kemudian ini. Tahun ini mulai tahun 2020, 2021 ini bekerja bersama-sama dengan FK-FK lain yang ada di IPK Regional 4, kami mengembangkan blok elektif. Jadi ada blok elektif di mana mahasiswa FK yang ada di IPK Regional 4 bisa mengambil blok elektif dari FK yang lain. Jadi mahasiswa kami mengambil blok elektif yang ditawarkan FK lain, sementara ada juga mahasiswa FK lain di IPK Regional 4 yang mengambil blok elektif dari FKUKDW. Untuk yang pertama ini kami menawarkan kedokteran olahraga dan kita syukuri bahwa ada cukup banyak juga mahasiswa FK lain di luar UKDW yang mengambil blok elektif kedokteran olahraga yang ditawarkan oleh FKUKDW. Sementara mahasiswa-mahasiswa kami juga mendapat kesempatan, mendapat pengalaman untuk belajar mengambil blok elektif dari FK lain. Nah, ini praktikum, jadi ada praktikum yang secara daring, ada juga praktikum yang secara luring. Kemudian ada praktikum keterampilan, ada yang secara daring, tetapi juga ada yang dilakukan secara luring. Kami minta maaf bahwa praktikum keterampilan secara luring dilakukan dan kami tidak mengambil foto, tapi tetap ada praktikum keterampilan secara luring.
Kemudian OC ada yang daring dan ada yang luring. Ini juga merupakan tantangan tersendiri, tetapi kami merasa bahwa tetap keterampilan itu harus dilakukan secara luring. Mungkin clinical reasoning bisa dilakukan secara daring, tetapi keterampilan tetap kami menilai secara langsung secara luring. Kemudian yang berkaitan dengan skripsi dari seminar proposal, seminar hasil sampai ujiannya semuanya dilakukan secara daring. Ya, ini merupakan satu pengalaman pengalaman yang bagus juga baik bagi dosen pembimbing, dosen penguji maupun bagi mahasiswa. Bagaimana dengan pendidikan profesi? Oke, pendidikan koas. Pendidikan koas dilakukan secara luring dan daring. Jadi koas tetap datang ke rumah sakit untuk belajar langsung atau mendapat bedside teaching di rumah sakit. Tetapi diskusi dengan dosen dilakukan secara daring. Lalu kita tahu gelombang kedua COVID-19 yang melanda Indonesia cukup membuat kita pusing jumlah kasusnya sangat meningkat sangat meningkat. Kita tahu itu, kami juga mengalami pergumulan di satu sisi kami ingin mendidik koas, membekali dengan ilmu, dengan keterampilan sebanyak-banyaknya supaya mereka nanti bisa menjadi dokter yang kompeten. Tetapi di sisi lain kami juga harus melindungi mereka ini belajar Kami punya tanggung jawab kepada orang tua juga bahwa dalam proses belajar ini mereka tetap bisa aman. Nah, ini yang menjadi menjadi masalah yang tidak mudah diselesaikan. Oleh sebab itu kami memutuskan bahwa koas harus tetap ke rumah sakit. Tapi dengan adanya kebijakan PPKM dan juga untuk mengurangi mobilitas selama ketika terjadi krisis gelombang kedua COVID, koas tidak pergi ke luar kota. Koas stasenya berada di Jogja atau sekitar Jogja saja, kemudian jam berada di rumah sakit juga dibatasi, lalu bangsal-bangsal yang di mana koas bisa belajar juga dibatasi Kalau rumah sakit mengatakannya belajar di daerah hijau. Jadi ini stase koas sebabkan bagaimana mereka dalam situasi yang tidak ideal ini tetap bisa belajar secara maksimal. Kami mengucap syukur, puji Tuhan dalam UKM PPD bulan November tahun lalu tingkat kelulusan kami 96%, kemudian pada UKM PPD bulan Mei kemarin tingkat kelulusan first taker kami 100%. Kami mengucap syukur bahwa dalam situasi yang sulit ini tetap tingkat kelulusan first taker dari mahasiswa kami tetap bisa tinggi, sehingga kami juga bisa melakukan upacara pelantikan dokter dengan sumpah dokter selama setahun ini 2 kali. Nah, bagaimana dengan penelitian? Bagaimanapun institusi pendidikan akademi itu diharapkan melakukan penelitian yang akan berguna untuk kemanusiaan. Kami juga berusaha melakukan itu. Kami punya 5 pusat atau kelompok studi, yaitu pusat studi dan layanan gerontologi, penyakit tropis dan infeksi, kesehatan komunitas, kebencanaan, herbal, dan kedokteran tradisional. Mulai tahun lalu dalam rangka semua pusat studi ini atau kelompok studi melakukan webinar, menyelenggarakan webinar untuk membagikan hasil penelitian dan juga mengundang pakar-pakar terkait untuk berbagi tentang kemajuan di bidang kesehatan terkait. Jadi ini yang kami lakukan. Jadi webinar dari pusat dan kelompok studi masing-masing melakukan webinar, dan kami juga minta bahwa tahun ini tradisi yang sudah bagus dimulai tahun lalu bisa terus dilanjutkan, dan kami harap
dikembangkan ya, dengan baik jumlah webinarnya bisa ditambah atau kedalaman materinya, lalu jangkauannya harapan kami bisa terus ditambah. Jadi di luar webinar yang terkait dengan Dies, kami juga tetap melakukan webinar untuk melakukan makanya edukasi kepada masyarakat dan juga berbagi tentang kemajuan ilmu pengetahuan dengan pakar-pakar di bidang terkait. Kemudian kami ini mungkin hibah penelitian, jadi tahun ini dari FK ya ada 13 penelitian, dari LPPM 1 penelitian. Jumlahnya masih kecil. Mungkin kalau teman-teman melihat angkanya kecil, tetapi yang kami syukuri adalah jumlah ini sudah 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Mungkin bukan angka yang besar, tetapi kami melihat pertumbuhan dan kami berharap ini akan terus tumbuh dan berkembang sehingga riset itu bisa terus berkembang ya di FKUKDW. Nah, kami juga berkiprah dalam webinar nasional, jadi makanya tidak hanya kami menyelenggarakan, tapi juga kami diundang dalam webinar yang di luar. Kemudian publikasi dan diseminasi ya tentu saja ya para dosen ya bersama-sama dengan mahasiswa ya melakukan publikasi baik di jurnal nasional, jurnal internasional, presentasi di seminar internasional, seminar nasional ya untuk berbagi tentang temuan-temuan dari riset kami, tetapi juga belajar ya karena itu juga terutama dari seminar itu kesempatan ya untuk bertemu, untuk mendengarkan, belajar ya dari orang lain apa yang mereka temukan dan bisa membangun jejaring untuk kolaborasi. Kami juga bangga ya jurnal kami Berkala Ilmiah Kedokteran Duta Wacana terus bisa berkiprah dan sudah terakreditasi Sinta 4, kemudian sudah terbit penuh dalam bahasa Inggris. Kami berharap ke depan BIKDW akan terus bisa terbit secara teratur, akreditasinya bisa menjadi makin tinggi dan juga menjadi rujukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Pengabdian kepada masyarakat ya. Nah, saya mulai dengan hibah kami juga bahwa dari FK ada 6, dari LPPM ada 1, kembali ini merupakan bukan angka yang besar, tapi kami terus berusaha mengembangkan pengabdian pada masyarakat di FKUKDW. Nah, di luar hibah ini sebenarnya kita juga melakukan banyak kegiatan pengabdian ya, melakukan banyak kegiatan pengabdian misalnya ya yang mungkin yang selama setahun ini banyak terkait dengan COVID-19 ya. Misalnya dengan pembentukan kader new normal ya di desa binaan kami di Bantul, kemudian vaksinasi massal ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan dengan TNI Polri baik di Bantul maupun di Gunung Kidul. Ini merupakan menurut saya kesempatan yang sangat bagus karena melibatkan tidak hanya dokter tetapi juga staf yang merupakan perawat atau laboran dan juga koas. Merupakan kesempatan yang bagus ya, kesempatan bagus. Koas juga belajar melakukan pendaftaran screening ataupun melakukan menyuntik vaksin bagi pengalaman bagi koas, pengalaman bagi staf-staf kami juga kesempatan selain meningkatkan keterampilan medis juga berinteraksi. Karena vaksinasi massal ini tidak dilakukan sendiri, tapi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, bekerja sama dengan TNI Polri, bagaimana kita harus
berkomunikasi, berkoordinasi dengan banyak pihak lain. Ini merupakan kesempatan yang menurut saya sangat bagus. Kemudian kami juga melakukan edukasi ya untuk pasien yang sedang isolasi mandiri ya, baik untuk staf ataupun mahasiswa UKDW sendiri maupun mereka yang sedang berada di shelter ya. Jadi kami bekerja sama juga dengan beberapa shelter isolasi mandiri. Kan orang kalau sedang isolasi mandiri di shelter itu bisa bosan ya, bisa bosan. Nah, jadi salah satu cara untuk menyapa, untuk mengatasi kebosanan mereka juga kami melakukan pertemuan secara daring untuk memberikan edukasi ya, edukasi kesehatan tetapi juga kesempatan untuk mendengarkan juga ya dari mereka. Jadi bukan hanya kesehatan secara fisik tapi juga untuk kesehatan mental mereka. Saya bilang ini merupakan satu kesempatan yang bagus ya baik bagi kami maupun bagi pasien yang sedang isolasi mandiri. Berikutnya tentang sumber daya manusia. Ya, ini juga merupakan tantangan ya bagi FK yang masih muda ya. Kebanyakan dokter kan maunya jadi klinisi ya. Tidak mudah mencari dokter yang mau menjadi dosen, tetapi kami terus berupaya. Dan juga kalau dokter-dokter yang berkomitmen menjadi dosen, kita dorong untuk terus melanjutkan studi ya, baik studi S2, S3 atau pendidikan pendidikan spesialis ya. Kita terus mendorong. Jadi kita punya 81 dosen dan 40 tenaga kependidikan. Nah, selain pendidikan secara formal seperti tadi, kami juga meningkatkan kapasitas baik dosen maupun tenaga kependidikan kami dengan berbagai pelatihan agar baik pengetahuan maupun keterampilan mereka terus meningkat. Dan kembali kita bicara tentang lifelong learning ya. Ketika kita bicara bahwa lifelong learning untuk dokter, untuk mahasiswa dan juga untuk staf kami sendiri untuk terus meningkatkan kemampuannya, kapasitasnya. Ya. Sekarang saya akan bicara tentang mahasiswa. Saya mulai dengan penerimaan mahasiswa baru. Ya, kita tahu bahwa jumlah FK di Indonesia terus bertambah. Ya, kami syukuri itu. Karena kita tahu bahwa Indonesia butuh banyak dokter. Apalagi pandemi ini menyebabkan banyak sekali dokter Indonesia yang gugur. Ya, kami ikut berduka cita atas gugurnya banyak dokter Indonesia selama pandemi. Dan itu membuat kebutuhan akan dokter makin terasa. Ya, jadi kita syukuri ada banyak FK baru yang muncul. Nah, tetapi kehadiran FK baru ini juga merupakan kompetitor ya, merupakan kompetitor. Kami juga harus berkompetisi untuk mendapatkan mahasiswa yang terbaik. Meskipun kehadiran mereka juga merupakan peluang untuk tetap bisa berkolaborasi, ya, itu merupakan sesuatu yang indah juga. Nah, selama setahun terakhir ini, karena pandemi, kami harus melakukan promosi secara daring. Ya, kami bersyukur, kami punya banyak dosen yang masih muda, yang penuh energi, punya banyak ide, dan melek teknologi. Di samping juga ada mahasiswa kami yang juga memberi kami ide-ide tentang bagaimana mempromosikan FKADW, bagaimana menjangkau orang muda. Itu sebabnya promosi kami lakukan lewat sosial media ya, lewat Instagram Live, lewat TikTok ya, lewat WhatsApp, atau juga yang kami tayangkan di laman internet kami ya di website kami. Jadi ini merupakan upaya promosi kami. Dan kami mensyukuri ya, tahun ini ya, pada tahun 2021 kami masih mendapat 370 orang yang mendaftar ya ke UKDW.
Angka ini memang lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi ya. Tapi kita semua tahu bahwa pandemi itu punya dampak tidak hanya terhadap kesehatan, tetapi juga terhadap ekonomi, ya. Dan kuliah di kedokteran itu tidak murah ya. Jadi dampak dari pandemi ini terasa juga di bidang pendidikan. Jadi kami mensyukuri bahwa tahun ini ada 370 orang mendaftar dan dari 134 orang yang mendaftar, 104 orang registrasi menjadi mahasiswa baru di FKUKDW pada tahun 2021 ini. Itu ke mahasiswa. Ya, ada banyak organisasi. Ya, ada BEM, ada TBMM, ada CIMSA dengan berbagai kegiatannya. Dan ketika kita mengatakan bahwa kita ingin menghasilkan dokter yang berbudi luhur, profesional, mandiri, terpercaya, kami tidak hanya melengkapi mereka, membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan, tapi juga sikap ya. Sikap karakter ini dibentuk lewat berbagai kegiatan. Ya, kami sungguh menghargai dan berterima kasih ada organisasi-organisasi. Di sini saya hanya menyebutkan beberapa karena tidak mungkin ya semuanya kami tulis dalam PPT ini, tetapi ada organisasi-organisasi dengan banyak kegiatannya di mana mahasiswa belajar berorganisasi, belajar berkolaborasi, belajar juga melayani melayani masyarakat ataupun melayani teman-temannya sendiri. Ya, di bidang prestasi dengan bangga saya mengatakan bahwa tahun ini FKUKDW berhasil mendapatkan hibah program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa PHP 2D. Kami sungguh bangga dengan prestasi ini yang akan dilakukan di desa binaan kami di Bantul. Ya, dan juga ada prestasi mahasiswa dalam lomba-lomba ya. Dalam lomba-lomba mereka berhasil melakukan presentasi dengan baik di berbagai conference sehingga mendapatkan penghargaan sebagai juara. Nah, lalu juga ada prestasi-prestasi ini sebagai finalis Anugerah Karya Cipta Dokter, juara di Dokwiti ataupun presentasi kompetisi presentasi ya. Ini merupakan kebanggaan bagi kami. Tapi kami juga ini mengatakan bahwa keikutsertaan dalam lomba itu membangun sikap kompetitif ya, bahwa berani berkompetisi, bukan orang yang tidak percaya diri, tapi membangun rasa percaya diri untuk berani berkompetisi. Karena kompetisi itu juga menjadi kesempatan untuk membangun jejaring, bertemu dengan peserta lain, berkenalan, dan bisa saja ini menjadi jejaring yang berguna untuk kolaborasi di masa depan. Jadi kami memang mengirim mahasiswa-mahasiswa kami ke berbagai lomba. Ya, beberapa berhasil menang dalam lomba. Tapi yang lain ya tetap meskipun tidak berhasil menang dalam lomba, mereka tetap mendapatkan pelajaran yang berharga dari pengalaman mengikuti lomba. Jadi kami memang tetap mendorong mahasiswa-mahasiswa kami untuk berpartisipasi dalam lomba karena itu akan bagian dari membangun karakter, membangun rasa percaya diri mereka, berani berkompetisi tetapi juga berkolaborasi dengan orang lain. Nah, ini yang terakhir adalah tentang kerjasama. Jadi ya kami tetap Fakultas Kedokteran ya,
ketika orang tua mengirim mahasiswa, mengirim putra-putrinya untuk belajar di FK, kan mereka maunya anak-anaknya ya putra-putrinya menjadi dokter. Jadi kami butuh banyak rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan utama kami adalah Rumah Sakit Bethesda. Ya, sejak awal ya kami berdiri pada tahun 2009, kami berkolaborasi dengan Rumah Sakit Bethesda, salah satu rumah sakit terbesar di Jogja yang sudah punya banyak pengalaman sebagai rumah sakit pendidikan utama kami. Jadi semua koas kami pasti belajar di Rumah Sakit Bethesda. Tetapi juga untuk memperkaya pengalaman, memperkaya pemaparan mereka terhadap berbagai kasus, mereka juga pergi ke rumah sakit afiliasi atau rumah sakit jejaring lain. Jadi seluruhnya ada 14 rumah sakit afiliasi, dan selama setahun terakhir ini kami bertambah 2 rumah sakit pendidikan, yaitu Rumah Sakit Bethesda Lembuyang Wangi yang ada di Jogja, dan ada Rumah Sakit Mardi Rahayu yang ada di Kudus ya. Kami terus berusaha ya meningkatkan juga kualitas ya pembelajaran di pendidikan profesi. Nah, selain ke rumah sakit, mereka juga pergi ke puskesmas. Ada 4 puskesmas di Kabupaten Bantul yang sudah bekerja sama dengan kami, yaitu Puskesmas Bambang Lipuro, Sandan, Imogiri 1, dan Pundong. Ini merupakan kesempatan mereka untuk belajar benar-benar di Vaskes primer ya. Nah, kami punya juga blog ya, ketika mahasiswa masih di program studi S1 ya, pendidikan kedokteran, itu ada blog Early Clinical and Community Exposure, di mana mahasiswa pergi ke masyarakat. Ya, mereka pergi ke masyarakat, mereka belajar berkomunikasi, mereka belajar tentang pengelolaan klinik, masalah kesehatan yang ada di masyarakat, juga membangun sikap empati mereka. Kami bekerja sama dengan banyak organisasi sosial, terutama organisasi sosial, misalnya organisasi yang bekerja untuk memberdayakan penyandang disabilitas atau difabel, lalu organisasi yang untuk lansia ya, Panti Werda, kemudian terlibat juga dalam pengelolaan klinik-klinik sosial yang dikelola oleh gereja, ataupun kegiatan organisasi sosial, sehingga mahasiswa benar-benar tahu apa yang ada di masyarakat, kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan masyarakat rentan atau masyarakat yang marginal ya. Nah, ini juga selain dengan rumah sakit, organisasi sosial, kami juga punya kerjasama dengan berbagai institusi, dan tahun ini kami tambah kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota ya, Yogyakarta. Dan ini merupakan kerjasama ini sungguh terasa bermanfaat bagi kedua belah pihak ya. Jadi kalau simbiosis itu mutualisme, win-win solution, kami mendukung program mereka, sementara kami juga keterlibatan atau kerjasama ini juga memperkaya proses pendidikan, proses penelitian dan pengabdian kami. Setahun terakhir ini ya, FKFK yang berasal dari perguruan tinggi Kristen yang tergabung dalam Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Kristen Indonesia, kami membentuk forum komunikasi, dan kami bertemu secara rutin, mengembangkan berbagai kegiatan bersama. Jadi ada berbagai kegiatan yang dilakukan bersama, dan ini merupakan kegiatan-kegiatan di mana FKUKDW bisa menjadi penyelenggara ataupun berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Forkom.
slide terakhir adalah kegiatan alumni. Jadi kami sangat bangga dengan 423 dokter yang merupakan alumni kami, dan kami ingin terus membina hubungan, karena menurut kami mereka tetap bagian dari keluarga besar FKUKDW. Ya, jadi dari Tracer Study saya mengucapkan terima kasih kepada para alumni yang sudah membantu kami dengan 43% yang mengisi. Jadi itu sudah melebihi target. Lalu untuk Tracer Study kami juga ingin mendengar dari pengguna alumni ya. Karena masukan dari alumni maupun pengguna alumni ini juga merupakan masukan bagi kami ya sebagai institusi pendidikan untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan kami, sehingga dari tahun ke tahun kami akan bisa menghasilkan dokter dengan kualitas yang makin baik. Ya, terima kasih ya. 12 tahun Tuhan menyertai kami ya dengan penuh kasih dan janjinya yang tiada akhir, dengan kesetiaannya, dan itu yang menjadi pegangan kami ya. Kami tidak bisa melakukannya sendiri, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang memampukan kami. Terima kasih. Terima kasih Dr. Maria. Berikutnya sambutan Ketua Yayasan PTK UKDW kepada Profesor Dr. Nindyo Pramono SH.MS dipersilahkan. Selaku Ketua Pengurus Yayasan Unitas Kristen Duta Wacana, mewakili jajaran pengurus, saya mengucapkan selamat Berdies Natalis untuk Fakultas Kedokteran UKDW yang ke-12. 12 tahun kalau diukur lewat umur manusia, maka Fakultas Kedokteran sudah memasuki masa remaja. Namun ternyata saya harus bersyukur bahwa sekalipun memasuki masa remaja, umur Fakultas Kedokteran UKDW, Fakultas Kedokteran sudah sedemikian berkembang menjadi fakultas kedokteran yang layak kita dukung bersama sebagai bagian dari fakultas di lingkungan Unitas Kristen Duta Wacana yang ikut ambil bagian di dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa melalui pendidikan kedokteran. Saya ucapkan selamat sekali lagi pada Fakultas Kedokteran dalam rangka merayakan Dies Natalis yang ke-12. Kita patut bersyukur di tengah suasana pandemi yang membahayakan keselamatan kita, Fakultas Kedokteran tetap dapat berkarya, tetap dalam menjalankan visi dan misinya dengan baik dan berprestasi. Terima kasih untuk keberhasilan Fakultas Kedokteran Unitas Kristen Duta Wacana. Selamat berkarya, selamat berjuang di tengah-tengah pandemi yang memprihatinkan kita bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas sambutan Ketua Yayasan PTK UKDW. Berikutnya sambutan Direktur Rumah Sakit Bethesda kepada Dr. Purwo Adi Sujatno, spesialis penyakit dalam, dipersilahkan. Yang saya hormati Rektor UKDW beserta jajarannya, yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran UKDW beserta jajarannya,
Bapak, Ibu, semua yang saya hormati dan kasihi, Shalom. Kiranya damai sejahtera, kesehatan, dan kebahagiaan dari Allah senantiasa menyertai kita. Pada hari yang berbahagia ini, perkenankan saya mewakili seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-12 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana tercinta. Semoga FK UKDW semakin maju, berkembang, terus menjadi pusat pendidikan kedokteran terbaik, mencetak dokter-dokter yang unggul dan berintegritas, senantiasa menjura kepada kehidupan dan selalu menghidupkan harapan. Fakultas Kedokteran UKDW tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan dan cita-cita Rumah Sakit Bethesda. Jauh sebelum 12 tahun yang lalu, para pendahulu, sesepuh, dokter-dokter, pimpinan Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta sudah bermimpi memiliki fakultas kedokteran. Dalam sejarahnya, Rumah Sakit Bethesda erat berkaitan dengan pendidikan, mulai dari akupunktur, pramurukti, SPK, yang kemudian berkembang menjadi D3 keperawatan dan sekarang menjadi Stikes Bethesda Yakum. Melalui perjalanan yang cukup panjang dan berliku, akhirnya 12 tahun yang lalu Rumah Sakit Bethesda dan Universitas Kristen Duta Wacana bersepakat bekerja sama mendirikan dan mengelola Fakultas Kedokteran UKDW. Puji syukur tiada henti, mimpi itu telah menjadi kenyataan. Tanggung jawab kita sekarang adalah bagaimana terus menjaga keberadaan dan keberlangsungan Fakultas Kedokteran UKDW tercinta, mengembangkan dan memajukannya. Itu semua butuh peran serta kita semua. Pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun menimpa kita telah mematikan harapan banyak orang. Oleh sebab itu, tema yang diambil pada ulang tahun yang ke-12 tahun ini menjura kepada kehidupan, menghidupkan harapan, sangatlah relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Fakultas Kedokteran UKDW dituntut untuk berperan serta menghidupkan harapan banyak orang melalui hormat kepada kehidupan itu sendiri, menjura kepada kehidupan. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-12 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana tercinta. Teruslah menjura kepada kehidupan dan menghidupkan harapan. FKUKDW Jaya, Tuhan memberkati. Terima kasih atas sambutan Direktur Rumah Sakit Bethesda. Berikutnya sambutan Rektor Universitas Kristen Duta Wacana kepada Insinyur Henry Feryadi MSc PhD. Dipersilahkan. Dirgahayu Fakultas Kedokteran UKDW yang ke-12. Saya menyambut dengan sukacita dan dengan gembira sambil penuh syukur bahwasanya Fakultas Kedokteran UKDW ini sudah memasuki usia yang ke-12 tahun. Sejak didirikan tahun 2009, tentu saja banyak perkembangan yang mengembirakan yang kita bisa lihat bersama.
baik dari segi kualitas, baik dari segi jumlah alumni maupun dokter yang sudah lulus dari Fakultas Kedokteran UKDW ini. Ini membuktikan bahwa sekali lagi bahwa kita tidak hanya mengejar dari sisi jumlah, tapi juga kualitas. Kami ingin memastikan bahwa setiap mahasiswa yang Tuhan kirimkan untuk studi di Fakultas Kedokteran UKDW ini bisa menjadi agen pembaharu dan juga agen pelayan masyarakat, mengabdi kepada bangsa dan negara di berbagai pelosok Nusantara, terutama di bidang kesehatan. Atas nama Universitas Kristen Duta Wacana, kami mengharapkan ke depan Fakultas Kedokteran UKDW makin berkembang dan tentu saja makin berdampak dan makin mempunyai impact yang positif di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Sekali lagi, selamat, biarlah Tuhan yang memberkati perjalanan selanjutnya, dan kita boleh melihat bahwa ke depan, terutama pada masa-masa pandemi COVID-19 ini maupun pada masa-masa pemulihan, banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama, dan itu bisa membantu bangsa ini keluar dari krisis pandemi COVID-19 dan juga menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu sekalian, Fakultas Kedokteran UKDW mendidik dan mempersiapkan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya selama 4 tahun, menjadi sarjana kedokteran yang profesional, mandiri, dan terpercaya. Mahasiswa tidak hanya dibekali dengan pembelajaran evidence-based medicine, tetapi diberikan ruang untuk mengembangkan kreativitasnya sehingga menjadi duta Nobel Medicopreneural melalui berbagai kegiatan. Mari kita simak bersama persembahan dari angkatan 2017, 2018, 2019, dan 2020. Selamat pagi. Kabarku baik. Kamu sudah divaksin atau belum? Sudah. Yuk kita ngobrol-ngobrol di sana. Vaksin. Siapa saja prioritas yang harus mendapatkan vaksinasi? Yang akan menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksinasi adalah anak dengan usia 12 sampai 17 tahun dan orang dewasa di atas 18 tahun. Di mana kita bisa mendapatkan vaksinasi dan bagaimana caranya? Untuk mendapatkan fasilitas vaksinasi dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, atau milik masyarakat swasta yang memenuhi persyaratan, mengisi link pendaftaran, atau langsung ke tempat untuk mendaftar secara langsung dengan membawa KTP. Kapan waktu yang tepat kita melakukan vaksin agar tidak berefek buruk? Vaksin hanya akan diberikan kepada mereka yang sehat dan telah diperiksa oleh dokter yang bertugas. Apa dampaknya bagi seseorang tidak divaksin dan yang sudah divaksin? Vaksinasi secara umum bertujuan untuk memberikan kekebalan
terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga apabila suatu saat terkena penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan perlindungan dari sakit berat. Selain itu, vaksinasi juga akan meningkatkan herd immunity. Efek apa saja yang ditimbulkan sesaat setelah seseorang divaksin? Efek ringan dan sementara tidak selalu ada, tergantung dari kondisi tubuh masing-masing. Paling umum adalah demam, nyeri otot, dan kemerahan atau nyeri pada bekas suntikan. Bisa juga sakit kepala, terasa lelah, mengantuk, lapar, dan mual. Bagaimana cara penanganan bagi seseorang yang mengalami efek setelah divaksinasi? Yang pertama, tetap tenang. Jika terjadi reaksi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Minum air putih. Bila perlu, minum obat demam. Penerima vaksin dapat melapor semua reaksi atau keluhan setelah vaksinasi ke petugas kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Selamat ulang tahun Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana yang ke-12. Semoga semakin berjaya dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Menjurang kepada kehidupan, menghidupkan harapan. Merdeka! Yeay! Kita jadi anak Duta Wacana. Selamat! Yeay. Happy birthday!
Yeah, you can call me lover boy. They say I throw my heart around. And you can be my lover girl. I'll pick you up, drive you around. I'll show you how to fall in love. We'll be the talk of all the town. Now everybody wants to be like us. They're getting jealous, feel it now. Oh wow. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Universitas Kristen Duta Wacana. Universitas Kristen Duta Wacana. Universitas Kristen Duta Wacana. Yang ke-12. Yang ke-12. Yang ke-12. Menjura kepada kehidupan. Menjura kepada kehidupan. Menjura pada kehidupan. Menghidupkan harapan. Selamat ulang tahun kepada Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Yang ke-12, menjura kepada kehidupan, menghidupkan harapan. Ya, kenalin aku Niko. Ya, ginilah kehidupanku. Bangun pagi. Agak kesiangan sih. Wah, aku lupa ngerjain tugas. Langsung deh aku ngerjain. Cepet-cepet mewarna nulis. Ya, bisa dilihat aku mahasiswa kedokteran. Jadi ya tugasnya ya bisa dipengen sendiri. Oke. Jangan lupa pakai celana, siap-siap. Langsung masukin tugas ke tas. Cabut ke kampus. Oke, sebagai mahasiswa kedokteran, aku nggak boleh terlambat ya. Jadi aku harus selalu tepat waktu. Walaupun bangunnya agak telat ya, harus cepet-cepet. Oke, akhirnya aku pulang juga setelah menjalani perkuliahan. Capek sih, tapi asik. Di kampus aku ditawarin sih sama cutting, kakak tingkat, terkait organisasi yang ada di kampus. Jujur aku bimbang mau milih yang mana. Coba aku bayangin dulu. Kalau BEM Gembel. Kalau Jimsa gimana ya? Kayaknya kayak gitu deh kegiatan-kegiatannya. Nah, TPMM nih, gimana ya? Kok kayak ngeri, tapi kok menantang juga. Enggak dulu deh. Ya, inilah kehidupanku semester 4. Ada berita pandemi COVID-19. Otomatis kuliah dilakukan secara online, nggak ketemu teman-teman lagi. Aku kuliah di depan layar laptop. Kadang karena capek, aku tidur di kasur. Ya, kemudian nggak kerasa semester 7 masuki fase skripsi. Bingung mau nulis apa.
Kok ada yang ngajakin? Gas dulu lah. Angkatan 2018 siap skripsi. Dirgahayu FKUKDW ke-12. Terima kasih telah menonton. Apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkahi masalah? Hadapi esok pagi. Hey hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkah ke masa depan? Menantikan pelangi. Percayalah kawan, esok kan berbeda. Pastikan engkau mencoba. Buat mimpi lu jadi nyata. Oh nyata, kita semua pasti bisa, asalkan kita melangkah. Sambut hari yang indah, marilah kita mensyukuri semua berkah dalam hidup ini. Kita bahagia, kita bahagia, bersamanya mentari, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia, kita bahagia, yeah, yeah. Oh, oh, Hey, hey, bagaimana kawan? Apakah engkau merangkai semua cita? Bebaskan harapanmu. Hey, hey, bagaimana kawan? Apakah engkau menapaki babak baru? Pancarkan semangatmu. Percayalah kawan, esok kan berbeda. Pastikan engkau mencoba. Buat mimpimu jadi nyata. Oh nyata, kita semua pasti bisa, asalkan kita melangkah. Sambut hari yang indah. Marilah kita mensyukuri semua berkah dalam hidup ini. Kita bahagia, kita bahagia, bersemangatnya mentari, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia, kita bahagia, 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 jalani hidup ini. Baik, kita berikan tepuk tangan virtual untuk mahasiswa-mahasiswi kita, Bapak Ibu sekalian. Setelah melalui pembelajaran preklinik, mahasiswa-mahasiswi ini mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Mereka dipersiapkan untuk menjadi dokter yang profesional, mandiri, terpercaya, serta mampu menyelesaikan masalah kesehatan dengan kegiatan kepanitraan klinik di Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Jejaring, dan Puskesmas. Berikut adalah video persembahan dari dokter muda FK UKDW. Atas nama Fakultas Kedokteran, saya selaku dekan yang diserahi tugas dan wewenang oleh Senat Universitas untuk mewisuda lulusan program studi strata 1 kedokteran. Pada hari ini, saya nyatakan para wisudawan berhak menyandang gelar sarjana kedokteran dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Bagi sebagian orang, wisuda merupakan pintu gerbang akhir.
Tapi bagi kami, ini adalah awal dari pendidikan dokter yang sesungguhnya. Setelah 4 tahun menjalani masa studi yang kami kira sudah cukup berat, ada pesan yang sering kami dengar. Koas itu gladi bersih yang sesungguhnya. Menjadi dokter muda, berjas putih, calon menantu idaman kata mereka. Tapi apa itu? Bagi kami, menjadi dokter muda adalah waktu menilik diri. Sejauh mana kami bisa menerapkan ilmu yang telah kami peroleh selama 4 tahun. Sebagai bukti kami layak menerima gelar yang saat ini masih berada di belakang nama kami. Terus belajar dan berlatih sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keputusan kami untuk berada di medan ini, juga kepada alma mater kami. Jalan yang kami pilih ternyata memang tidak mudah, sulit, dan memakan waktu. Kami kira kehidupan koas akan sama seperti yang diceritakan oleh para pendahulu kami. Saat rasanya kami mulai terbiasa dengan dinamika ini, kami harus beradaptasi lagi dengan hal yang tidak akan siap dihadapi oleh siapapun. Pandemi COVID-19. Seperti kata pepatah, nakoda yang handal tidak lahir dari laut yang tenang. Hampir 2 tahun sudah berlalu, rotasi demi rotasi telah kami lewati. Dengan segala keterbatasan kondisi, pertimbangan antara pengalaman atau keselamatan kami mungkin membuat kami banyak kehilangan kesempatan. Namun kami tahu, kami harus berjuang lebih lagi di masa ini. Pandemi tidak boleh menghalangi kami menjadi versi terbaik dari seorang dokter. Dengan berbekal tekad dan ketekunan, doa dari orang-orang terkasih, ilmu dari guru kami yang dengan kasih dan sepenuh hati mencurahkan waktu, pikiran, tenaga untuk kami, para penerus di masa depan. Terkadang hati kecil kami masih ragu. Apakah kami sudah pantas untuk keluar dari babak ini? Namun kami yakin, perjuangan kami tidak akan sia-sia. Kami, dokter muda, mengucapkan Selamat ulang tahun Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana yang ke-12. Sungguh luar biasa persembahan dari dokter muda FK UKDW. Di tengah kesibukan mereka menjalani kepaniteraan klinik, di tengah pandemi, mereka masih sempat memberikan persembahan untuk Fakultas Kedokteran tercinta. Baik Bapak Ibu sekalian, perjalanan mahasiswa-mahasiswi kita menjadi dokter tidak lepas dari peran dosen dan pegawai pendukung akademik dalam proses membimbing mereka yang sangat penting dalam perjalanan mereka menjadi dokter. Kekompakan dosen dan PPA terwujud dari berbagai jenis kegiatan kepanitiaan maupun kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, mari kita simak bersama persembahan video dari PA-PPA. Dengarlah yang akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila.
kesepian menyerang diriku. Gak enak badan resah gak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Don't you worry, don't be angry. Mending happy, happy. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Sungguh luar biasa persembahan dari dosen dan PPA. Tidak mau ketinggalan dengan yang muda-muda, mahasiswa-mahasiswi dan koas. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa dokter muda menempuh pendidikan klinik di rumah sakit utama, yaitu Rumah Sakit Bethesda yang terletak di jantung kota Yogyakarta. Rumah sakit ini menjadi saksi para dokter muda di tengah mereka berproses dan ditempa. Mari kita saksikan video persembahan Rumah Sakit Bethesda. Kepada Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, selamat ulang tahun yang ke-12. Semoga Fakultas Kedokteran UKDW semakin maju dan selalu setia menghasilkan dokter-dokter yang unggul dan berintegritas. Fakultas Kedokteran UKDW menjura kepada kehidupan, menghidupkan harapan. Fakultas Kedokteran Duta Wacana menuju masa depan, pembawa lilin terang yang terus menyala untuk kemanusiaan. Pastikan ilmumu tak kenal lelah, beri pertolongan pada sesama, lakukan tugasmu dengan penuh kasih untuk melayani dunia. Fakultas Kedokteran Duta Wacana teguhkan integritas agar maju berkembang ke seluruh dunia dan berwawasan luas. Unggul terpercaya dan berbudaya, membangun negeri cinta mengabdi, sumbangkan ilmumu untuk masyarakat dan kemajuan kesehatan. Fakultas Kedokteran Duta Wacana.
Terima kasih atas video persembahan Rumah Sakit Bethesda, luar biasa. Berikan tepuk tangan virtual Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, salah satu misi Fakultas Kedokteran UKDW adalah membangun prodi kedokteran yang unggul dan kompetitif menuju Nobel Medico-Preneurial Faculty. Penggunaan media sosial merupakan sarana penyampaian informasi yang efektif. Di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, informasi mengenai kesehatan dapat begitu mudah diterima oleh masyarakat. Hoax pun juga dapat menyebar luas di sosial media. Oleh karena itu, FKUKDW berkomitmen untuk melakukan kegiatan pengabdian dalam bidang kesehatan untuk masyarakat yang pluralistik berdasarkan kasih. Adapun salah satu caranya adalah dengan menggalakkan kegiatan edukasi dan memberikan informasi akurat mengenai kesehatan. Lomba video edukasi merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat tentang kesehatan, bahkan dimulai dari tingkat remaja. Lomba ini diikuti oleh siswa-siswi SMA, SMK, atau sederajat di seluruh Indonesia. Video edukasi dengan topik 5M, Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan Kesehatan Reproduksi sudah dikumpulkan ke Panitia Dies FKUKDW ke-12. Selain lomba video edukasi, telah dilaksanakan lomba video untuk mempererat tali silaturahmi antar sivitas akademika FKUKDW dengan tema Kebanggaan Menjadi Mahasiswa atau Staf FKUKDW dan A Day in My Life. Berikut ini adalah pemenang lomba video edukasi dan lomba video Sivitas Akademika FKUKDW. Selamat kepada seluruh pemenang. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita pada penghujung acara. Puji syukur kepada Tuhan yang telah menyertai kita semua sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Tangan Tuhan juga yang menyertai FKUKDW dalam pelayanannya di tengah masyarakat. 12 tahun FKUKDW telah melayani masyarakat yang pluralistik berdasarkan kasih. 12 tahun yang penuh cerita perjuangan dan peluh tanpa ingin menyerah. 12 tahun yang mengguratkan banyak tawa, sukacita, dan senantiasa mensyukuri berkat yang berkelimpahan. Kiranya FKUKDW dapat terus menjadi duta-duta kehidupan yang mampu menghidupkan harapan, serta menjadi perpanjangan tangan Sang Pencipta yang berkarya nyata di masyarakat. Izinkan saya mengakhiri acara Puncak Dies Natalis FKUKDW ke-12 dengan menutup dalam doa. Kembali kami menghampiri tahta-Mu ya Bapa, Allah yang Maha Baik, sumber pertolongan kami. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena acara perayaan Dies Natalis ke-12 FKUKDW telah berjalan dengan baik dan lancar karena berkat dan penyertaan-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa,
jika dalam menyelenggarakan acara Dies FK UKDW ini terselip dosa dan kesalahan kami. Kami akan mengakhiri acara ini ya Tuhan, dan akan melanjutkan aktivitas pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Engkau berkenan memberkati dan menyertai setiap kami, pribadi lepas pribadi dalam kami berkarya, untuk keluhuran dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan acara ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanan atau kesalahan selama acara ini berlangsung. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat hari ulang tahun. Selamat 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 ulang tahun ke-12 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Ke-12 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Selamat memperingati 12 tahun Fakultas Kedokteran UKDW. Bahwa Fakultas Kedokteran tetap menjadi saluran berkat dan menjadi tempat yang baik untuk mahasiswa bisa saling belajar, melayani, dan juga mempersiapkan diri untuk menjadi dokter yang akan mengabdi di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang kita cintai. Semoga Fakultas Kedokteran UKDW makin maju dan makin berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terus maju, terus berkembang untuk menjadi berkat bagi sesama. Tuhan akan terus memberkati kita, menuntun langkah kita. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun yang ke-12 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Harapan saya ke depan agar visi Fakultas Kedokteran UKDW, yaitu menjadi Nobel Medico-Preneurial Faculty, dapat terwujud. Semoga seluruh sivitas akademikanya bisa menjadi duta-duta pembawa harapan, cinta, kasih, dan berguna bagi masyarakat luas, nusa, dan bangsa. Semoga Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana selalu menjadi rumah yang teduh untuk kita belajar, mengabdi, bekerja, dan menghasilkan lulusan dokter Indonesia yang berbudi luhur, profesional, mandiri, berlandaskan kasih. Semoga FK UKDW tetap menjadi fakultas yang unggul dan menghasilkan generasi dokter yang berbudi luhur untuk pemulihan nama. Semoga FK UKDW semakin maju, berkembang, terus menjadi pusat pendidikan kedokteran terbaik, mencetak dokter-dokter yang unggul dan berintegritas, senantiasa menjura kepada kehidupan dan selalu menghidupkan harapan. Semoga Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana semakin sukses, berkembang, dan bermanfaat untuk Indonesia. Semoga semakin maju di dalam akademik dan bisa menghasilkan dokter-dokter yang cerdas. Semoga kian sukses dan terus membanggakan Migunani Tummeraping Liang. Semoga makin sukses dan berkembang. Jadi Yogyakarta langsung mengucapkan selamat atas segala pencapaian Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Semoga jaya selalu. Semoga semakin jaya dan melahirkan dokter-dokter berkualitas yang melayani dengan kasih. Semoga semakin sukses dan tetap berkarya untuk mewujudkan generasi muda yang bermutu dan bermanfaat bagi sesama. Terus menjadi FK yang mengerjakan kemuliaan Tuhan dengan menghasilkan lulusan dokter yang menyatakan kasih kepada sesama. Menjadi fakultas yang unggul dan menghasilkan generasi dokter yang berbela rasa,
melayani masyarakat dengan kemuliaan nama Tuhan. Semakin menjadi FK yang unggul, menghasilkan dokter-dokter yang berbela rasa, melayani masyarakat, dan memuliakan Tuhan. Semoga semakin baik dalam melakukan pelayanan di bidang pendidikan. Tetap menjadi fakultas yang unggul, yang menghasilkan dokter-dokter berbela rasa tinggi, melayani masyarakat dengan kemuliaan Tuhan. Kami bangga menjadi bagian dari pelayanan. semoga semakin bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang bermanfaat bagi sesama. Menjura kepada kehidupan, menghidupkan harapan. 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 Viva Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Selamat ulang tahun Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Selalu sukses mencerdaskan kehidupan anak bangsa, mengabdi nusa dan bangsa berdasarkan kasih. Menjura kepada kehidupan, menghidupkan harapan. Got that afterglow. I say let's take it slow. I'm running on it, yes. This day's getting old. I scram for the seat. Junkie and the drunk's been eating hand and mouth. I've been running around with a bulletproof vest. So just take my hand. So let's see, won't play. It's fine by the night when I lie by you, it's fine. Who's got that afterglow? I say let's take it slow. I'm running on it, this day's getting old. I swear for the seats. Who's got that afterglow? I say let's take it slow. I'm running on it, this day's getting old. I swear for the seats. Junkie and the drunk's been eating hand in mouth. I've been running around with a bulletproof vest.